anggota DPD yang hadir saat ini di sidang paripurna. Pertama, harus kita sadari bahwa pertimbangan yang sudah dibuat oleh Komite 4, saya anggota Komite 4, adalah pertimbangan menyeluruh terhadap RAPBNP 2012. Bukan ansih dan melulu soal kenaikan BBM. Itu hanya bagian kecil dari pertimbangan yang kita masukkan. Yang kedua, saya minta teman-teman untuk membaca dengan cermat pada halaman 10 secara khusus poin 18-19 terkait apa yang menjadi pokok-pokok pikiran dari Komite 4 sehingga menyampaikan pertimbangan seperti ini. Saya laporkan di sidang paripurna ini pimpinan, saya orang yang memilih tidak populer, dimaki-maki di demo atau apapun namanya di daerah, tetap karena saya mendukung pengurangan subsidi ini. Karena buat saya, memberikan dan menghabiskan 70% APBN terkait subsidi di Jawa dan Bali, itu sangat tidak adil bagi kami di Kalimantan. Sehingga debat kami di Komite 4 kemarin, saya usulkan secara jelas kepada rapat itu adalah, hasil pengurangan subsidi BBM ini, 10% DPD harus usulkan untuk pembangunan wilayah perbatasan, daerah terluar, terpencil, dan seterusnya. Caranya bagaimana? Anggaran itu langsung masuk dari APBN langsung drop ke PAD, langsung masuk ke kabupaten. Dan itu sangat berguna bagi masyarakat. Itu yang saya mau sampaikan dan itu akan sangat berguna untuk memperbaiki infrastruktur di daerah yang selalu kami katakan di Pulau Jawa ini, Jakarta khususnya, tidak ada sungai tapi banyak jembatan. Kami di Kalimantan banyak sungai, tidak ada jembatan, tidak dipedulikan sama sekali. Kemudian selanjutnya soal BLT. Saya BLT sangat tidak setuju dengan pola ini karena ini benar-benar menghina kemanusiaan, kemampuan seorang manusia untuk bisa bertahan hidup. Karena itu pada poin ke-18 halaman 10 pertimbangan DPD sangat jelas kami katakan di situ di Komite 4 bahwa kami mendukung yang namanya bantuan langsung tunai ini ditiadakan dengan mengadakan program padat karya. Ekonomi masyarakat bergulir. Dan untuk diketahui sama teman-teman di seluruh anggota DPD RI ini, debat di Komite 4 itu sangat keras dan sangat sangat sulit kami untuk memutuskannya sehingga kemudian dilakukan voting. Dan saya sampaikan, saya tidak mewakili 3 teman saya yang tidak hadir saat ini, tapi saya sampaikan saya Erma Suryani Ranik, B80, memilih tidak populer demi menyelamatkan keuangan negara ini yang memang hampir kolaps. Terima kasih. Baik, silakan Pak Zulbahri. Terima kasih Pak Pimpinan, Bapak Ibu yang kami hormati. Memang kami dari Komite 4 juga sudah berdiskusi panjang lebar bahwa sebenarnya adalah bagaimana keputusan politis kita tentang APBNP itu sendiri. Karena untuk merubah angka-angka itu ya tidak gampang saja. Kenapa? Bahwa kalau kita melihat sekarang dengan kenaikan harga minyak dunia ini, pemerintah menyiapkan 72 triliun lebih untuk penambahan subsidi kenaikan harga minyak. Nah, sementara kalau harga minyak itu dinaikkan, katakan 1.500, itu tambahan lebih kurang 50 triliun. 50 triliun itu kalau kebijakan pemerintah dibagikan yang namanya balsem tadi, bantuan langsung sementara itu sekitar 20 triliun. Nah, berarti kan cuma ada 30 triliun yang dicari dana daripada kenaikan BBM itu sendiri. Kalau kita bandingkan, seandainya BBM itu tidak naik, Bapak Ibu, bahwa sekian puluhan juta masyarakat yang sudah teriak. Walaupun penduduk yang terbesar itu di Pulau Jawa, tetapi dampaknya lebih parah lagi di daerah-daerah. Harga sudah naik, mungkin akan naik lagi. Dan juga bantuan langsung 150 itu, kalau di daerah kami di kepulauan, ongkos pancungnya saja 100.000 sekali jalan. Pulang pergi dah 200, yang diambil cuma 150. Ya, kalau pancung itu, istilah kami pancung, Pak. Ini speedboat. Ya. Nah, kalau ke pulau, gitu.
Jadi tidak ada berarti. Nanti itu kemarin juga di Komite 4, beberapa orang dari kami, tapi karena kalah suara aja kami memang setuju dengan teman-teman dari daerah lain tadi bahwa ya mungkin lebih besar resikonya BBM ini naik daripada tidak naik. Nah kalau terjadi korban, siapa yang setuju naik BBM nanti, itu yang nanggung dosanya. Karena udah banyak kejadian ini kan. Ya kalau terjadi korban nanti yang setuju BBM naik itu menanggung dosa. Untuk itu kami dalam ini mungkin tapi nggak tahu juga satu provinsi ini. Tapi ngomong Bu Aida tadi kami hanya berdua setuju juga BBM tidak naik Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Sis, silakan. Pak Wasis. Terima kasih pimpinan. Pertama, saya bahwa ketika BBM itu dinaikkan, tidak hanya mobil pengguna BBM itu saja, tapi BBM itu merupakan salah satu komponen biaya produksi sebuah perusahaan. Sehingga ketika BBM itu naik, maka akan diikuti oleh barang-barang kebutuhan masyarakat ikut naik. Nah, pertanyaan saya, apakah pemerintah ketika menaikkan BBM ini bisa menekan kenaikan barang-barang kebutuhan pokok yang lain? Kalau memang tidak bisa, saya rasa kenaikan BBM sebaiknya ditunda dulu. Pertama, karena saya melihat bahwa BBM belum naik aja, sudah barang-barang kebutuhan pokok sudah naik semua. Tentang BLT misalnya. Ya, sekarang dikompend dengan BLT yang akan diberikan kepada masyarakat. Apakah BLT itu bisa menutup kebutuhan masyarakat ketika barang-barang itu naik? Jadi saya harapkan bahwa yang menikmati BBM subsidi ini itu hanya orang-orang kelas menengah ke atas. Saya pikir ini masih nggak relevan karena BBM tidak hanya digunakan oleh mobil dan sepeda motor yang katanya Komite 4 tadi orang-orang mampu. Padahal itu digunakan juga oleh perusahaan-perusahaan sebagai komponen biaya produksi. Untuk itu kami mohon dengan hormat bahwa kenaikan yang disetujui itu untuk dipikirkan kembali. Untuk kami, saya secara pribadi dipertimbangkan dulu. Terima kasih. Baik, pimpinan Tony Tesar. Interupsi. Bapak, interupsi sebentar. Makasih. Nanti aja ya, ada waktunya lah. Coba berikan juga ruang buat orang untuk menjelaskan ya. Coba ikut aja, nanti saya daftarkan. Pak Lita Brand, nanti Pak Asri lagi ya. Silakan. Makasih Pak Ketua, yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPD yang sempat hadir, terutama teman-teman yang sependapat dengan kami bahwa bahan BBM jangan naik. Saya anggota Komite 4 juga, jadi saya harus menyampaikan pada teman-teman bahwa keinginan yang teman-teman menyampaikan itu, kami semua di Komite 4 semua sepakat bahwa BBM tidak naik. Itu sepakat, saya yakin dari awal. Tapi setelah kami mendengar para pakar, kami mendalami semua permasalahan yang ada, kami juga mengerti bahwa negara ini tidak bisa juga untuk memberikan subsidi kepada orang yang mampu. Ini bagian juga yang menjadi bagian perdebatan kita secara psikologis kita, kebatinan kita berat sekali untuk lakukan itu. Jadi kalau saya mengatakan pertimbangan yang sudah kita buatkan ini adalah pertimbangan yang paling baik yang dibuat oleh Komite 4 selama ini, yang saya menilai. Walaupun saya tahu hasilnya ini akan ditolak di paripurna. Ingin saya menyampaikan bahwa kalau keadaannya normal, keadaan pemerintah ini dipercaya oleh rakyat, tidak ada korupsi, saya kira rakyat tidak akan demo dengan apa yang kita usulkan ini. Karena ini sangat rasional sekali. Ini bukan pendapat kami. Ini para ahli yang memberikan pertimbangan-pertimbangan.
kami nggak terlalu paham soal ini. Tapi ini betul-betul suara yang disampaikan bisa bertanggung jawab secara ilmiah. Tapi memang kita tahu bahwa APBN ini dikorupsi besar-besaran, terjadi sekarang di KPK, bagaimana negara ini salah urus, sehingga masyarakat tidak percaya lagi apa yang mau disampaikan oleh pemerintah. Jadi apapun juga pertimbangan yang kita buat hari ini tidak akan digunakan juga oleh pemerintah. Jadi saya pikir ini kita sekarang karena ada surat lagi dari teman-teman di DPR seakan-akan kita ini tidak kerjaan, mari kita bicara tentang aspirasi daerah. Kan kita kirim di sini juga tidak dibaca, tapi mari kita tolak saja itu kenaikan bahan bakar. Kita bikin pernyataan, kita tolak saja bahan bakar. Itu lebih poin daripada kita bicara pertimbangan sampai sana, disimpan di sana. Padahal ini pertimbangan paling baik yang saya ikuti di Komite 4. Pak Ketua, saya mohon maaf, ini sampai di sana tidak akan dibaca oleh DPR sedikit pun masalah ini. Saya yakin itu karena berapa kali pertimbangan DPD soal anggota DPD, anggota BPK juga diambil bukan dari situ. Banyak hal tidak diambil. Saatnya kita sekarang bukan berbicara kepentingan DPD, tapi kita menyuarakan aspirasi daerah. Karena kita anggota DPD dari daerah. Kita menyuarakan aspirasi daerah. Kita tidak bicara lagi anggota DPD, kita bicara aspirasi daerah. Saya dengan segala hormat pimpinan Komite 4, saya terpaksa harus menyampaikan bahwa ini pertimbangan yang terbaik, tapi mari kita buat yang terbaik lagi. Kita buat pernyataan DPD menolak kenaikan bahan bakar karena ada aspirasi dari masyarakat di daerah. Terima kasih. Baik, Pak Lita Brand dulu, baru Pak Asri. Sabar dulu, Bos. Terima kasih, Pak.